Sebelum saya kisahkan tentang kisah Adam, tentu sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk pertama namanya Arsy. Karena sebelum Arsy diciptakan tidak ada zat kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk pertama, dan itulah makhluk yang paling besar yang disebut dengan Arsy. Tapi para ulama akidah mengatakan bahawa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Arsy, kemudian Qalam. Baru setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Arsy-nya, kemudian setelah itu menciptakan Qalam, dan Allah berfirman kepada Qalam, catatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat dibangkitkan. Maka Qalam pun kemudian mencatat seluruh takdir. Tidak ada satu pun kecuali berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Qalam tidak lagi mencatat karena kehabisan tinta dan telah kering, maka catatan itu diletakkan di Lauhil Mahfuz, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menjaganya. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dimulai dari hari Ahad dan diakhiri pada hari Jumat. Hanya 6 hari: Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dalam tempo yang 6 hari ini, dan selesai penciptaan keduanya di hari Jumat, sebagaimana Allah juga akan menghancurkan di hari Jumat, karena kiamat itu tegak di hari Jumat. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, gunung, sungai, pohon, dan begitu seterusnya. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pertama, namanya malaikat, dan malaikat adalah tentara-tentara Allah. Kemudian setelah Allah menciptakan malaikat, maka Allah ciptakan jin. Jin inilah yang pertama kali menghuni bumi. Akan tetapi karena jin ini memang disifatkan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak yang rusak dibandingkan yang baik, maka terjadilah kerusakan di permukaan bumi. Sesama jin ini saling bunuh-membunuh, menumpahkan darah, merusak bumi. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih dari mereka yang paling saleh. Jin yang paling saleh itu namanya Azazil. Maka kemudian Azazil inilah yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibekali dengan tentara malaikat untuk memperbaharui jin-jin yang ada di permukaan bumi, sehingga jin-jin yang jahat itu ditangkap, kemudian dilemparkan ke beberapa tempat di permukaan bumi. Sampailah kemudian bumi pun tenang karena dia berhasil menenangkan kaum jin. Dari situlah kemudian Azazil diangkat ke langit dan menjadi raja bagi seluruh kalangan jin, dan dia tinggal bersama para malaikat yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah untuk menjadi khazanatul jannah, penjaganya surga. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memulakan penciptaan yang pertama, kisah Adam alaihi salatu wassalam setelah malaikat dan jin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah. Dan Adam bergenerasi sampai generasi kita ini. Maka di bumi mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang merusak? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Rabb,
apakah engkau hendak menjadikan ciptaanmu itu orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, maksudnya di bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami, kata malaikat, makhluk yang senantiasa bertasbih, memujimu, membersihkan namamu. Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah berfirman, saya lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan Adam min qabdatin, dari cidukan tanah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan Adam ini dari beragam macam warna tanah. Ada tanah yang berwarna putih, ada tanah yang berwarna merah, ada tanah yang berwarna hitam, dalam riwayat ada tanah yang berwarna kuning, dan ada yang bercampur di antara warna-warna ini. Dari sinilah kata para ulama, maka perbedaan warna-warna dari keturunan Adam alaihi salatu wassalam karena memang bahan baku Nabi Adam sendiri dari berbagai macam warna. Jadi kalau yang kulit hitam, ya dari tanah hitam. Kalau kulit putih, tanahnya putih. Kalau kulitnya kuning, tanahnya kuning. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari berbagai macam warna tanah, dan itulah menjadi keturunan Banu Adam. Kemudian di antara tanah yang diambil untuk menciptakan Adam itu ada yang al-khabith, ada jelek tanahnya. Wa tayyib, ada tanah yang baik. Was-sahlu, ada yang mudah diambil. Wal haznu, ada yang susah. Dan ada yang bercampur semuanya. Dari sini pula kemudian di antara turunan Adam ada yang jahat, ada yang baik, ada yang keras kepala, ada yang muda, ada yang lembut, begitu kan? Jadi semua ini prosesnya kembali kepada proses ketika Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Di antara kisah pengambilan tanah itu, Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali mengutus malaikat Jibril. Jadi Allah itu utus malaikat Jibril untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Tapi bumi menolaknya dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari Jibril agar dia jangan sampai mengambil tanahnya. Akhirnya Jibril pun tidak bisa dan kembali kepada Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Mikail. Sama bumi pun berlindung kepada Allah dari Mikail dan tidak diizinkan untuk mengambil tanahnya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malakul maut, malaikat kematian. Ketika kemudian bumi berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka malaikat maut pun mengatakan, wa ana a'udzu billahi an arji. Sebagaimana engkau berlindung kepada Allah agar aku tidak mengambil tanahmu, maka aku pun berlindung kepada Allah, aku tidak akan kembali kepada Allah sampai ku ambil tanahmu. Akhirnya berhasillah malaikat maut mengambil berbagai macam tanah yang disebutkan di atas, kemudian diangkat ke langit. Dari tanah ini kemudian akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan kedua tangannya. Dan ini ada hikmah kenapa Allah ciptakan Adam dengan tangannya, supaya iblis tidak bisa sombong di hadapan Adam. Karena iblis tidak diciptakan dengan tangan Allah. Iblis itu diciptakan dari ujung nyala api. Maka kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, Allah mulai membentuk Adam alaihi salatu wassalam dengan sebaik-baik bentuk yang tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Lah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mulai menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, dibentuknya sedemikian rupa, maka Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan Adam yang belum ada ruhnya itu. Ada yang mengatakan selama 40 tahun dibiarkan, artinya sampai betul-betul mengering. Lah dari sila kemudian ketika malaikat melihat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang gharib bagi mereka, aneh bagi mereka,
Disinilah malaikat datang menghadap Allah dan mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah engkau akan mengulang 2 kali menciptakan makhluk yang akan merusak bumi, menumpahkan darah, sementara kami adalah makhluk yang terus bertasbih memuji kamu? Kenapa malaikat ngomong seperti ini? Karena malaikat punya pengalaman dengan bangsa jin. Sebelum Adam diciptakan, Allah menciptakan jin. Dan jin itulah yang merusak bumi, yang menumpahkan darah sesama mereka, sehingga malaikat kemudian mentertibkan mereka. Karena malaikat punya pengalaman dengan jin, makanya dia kemudian datang menghadap Allah dan bertanya, ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk lagi yang akan merusak dan menumpahkan darah? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Lah saya ini yang menciptakan lebih tahu dibandingkan engkau. Barulah kemudian malaikat paham, dari turunan Adam ini ada yang menjadi para nabi dan rasul. Terkadang tingkatan mereka di atas para malaikat. Keluarlah para syuhada, keluarlah orang-orang saleh, keluarlah para siddiqun. Itulah kata-kata saya lebih paham dari apa yang kalian tidak tahu. Sementara iblis beda pula dia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, baru berbentuk patung yang mengeras tadi, belum lagi ada ruh. Iblis ini bolak-balik, kemudian memegang-megang Adam. Kadang masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung, masuk dari lubang hidung, keluar daripada lubang dubur. Begitulah dia masuk keluar. Kemudian dia mengatakan di hadapan malaikat, la in sullitu la uhlikanna. Kalau seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, kuhancurkan dia. Sampailah kepada waktu yang ditentukan, waktu yang menegangkan, ketika Allah hendak meniupkan ruh kepada Adam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya agar berkumpul. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat peristiwa baru tentang munculnya makhluk baru yang namanya Adam alaihi salatu wassalam. Mulailah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh kepada Adam alaihi salatu wassalam. Baru saja ruh itu kemudian sampai di tenggorokan, maka Adam alaihi salatu wassalam tiba-tiba bersin. Maka malaikat mengatakan, qul alhamdulillah. Maka kemudian Adam pun diperintahkan mengucap alhamdulillah. Maka ketika Allah mendengar Adam memuji Allah, maka Allah pun berfirman, yarhamuka rabbuk, Rabbmu telah merahmatimu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika ruh terus masuk ke dalam jasad Adam alaihi salatu wassalam, dan mata pun sudah mulai melihat, rupanya Adam alaihi salatu wassalam berada di sorga. Maka ketika Adam, subhanallah, ruhnya sempurna, dari setelah kemudian Adam langsung memakan buah sorga. Dan seluruh buah sorga dihalalkan untuk dimakan, kecuali satu, nanti kisahnya. Maka ketika Adam alaihi salatu wassalam sempurna menjadi manusia, birruhi wal jasad, ada ruh ada jasadnya, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana malaikat ini tunduk patuh akan perintah Allah dan menghormat kepada Adam. Allah mengatakan, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Seluruh malaikat, bayangkan, tidak ada satupun malaikat yang luput. Seluruh malaikat sujud kepada Adam. Rupanya dari seluruh malaikat ini ada satu makhluk, dia berdiri saja, dia tidak mau sujud, bahkan dia cenderung sombong. Kemudian makhluk ini ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lima,
kenapa engkau tidak sujud lima khalaqtu biyadai, terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maka mulailah kemudian makhluk ini dia mengatakan, ya Rabb, saya kan lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api sementara dia dari tanah. Dari situlah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala marah kepada iblis. Subhanallah, inilah maksiat pertama yang ada di langit, yang dilakukan oleh iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah kemudian Allah melaknat iblis, melaknat selaknat-laknatnya, marah semurka-murkanya. Hai iblis, keluar kau dari sorga, engkau kukutuk. Akhirnya kemudian iblis pun dikeluarkan dari sorga dan diusir ke dunia, dikembalikan kepada asal penciptaannya, jin. Karena jin itu memang tabiatnya jahat, maka Allah kembalikan iblis ke asal penciptaannya, jin. Iblis itu bagian daripada jin yang melakukan kefasikan kepada perintah Rabbnya. Kemudian setelah iblis diusir, maka Adam pun berjalan di sorga sendirian. Dan itulah kemudian ketika Adam alaihi salatu wassalam tidak nyaman hidup sendirian, kemudian dia pun tertidur. Tiba-tiba selepas bangun, di sampingnya ada perempuan. Dialah Hawa, diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok dari tulang rusuk Adam alaihi salatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika telah menciptakan Hawa, maka Allah pasangkan Hawa dengan Adam. Ketika itu Allah berfirman, uskun anta wa zaujukal jannah, masuklah wahai Adam, ajak istrimu ke dalam sorga, hiduplah di situ, makanlah sesukamu, tetapi wala taqraba hadhihi syajarah, yang penting kau jangan dekat-dekat pohon ini saja. Tapi Adam lupa dengan perintah Allah agar jangan makan pohon itu. Akhirnya kemudian Adam pun memakan pohon itu. Salah satu sebabnya Allah lupakan Adam akan perintah jangan mendekati pohon. Akhirnya dia pun mendekati pohon karena ada sebab lain, di mana iblis berhasil masuk ke dalam sorga. Dalam riwayat Israiliyat, iblis ini dia menunggang masuk ke dalam jalan darah ular. Iblis kan sudah diusir dari sorga, dia tidak bisa mungkin masuk ke dalam sorga. Tetapi iblis ini berhasil masuk sorga lewat masuk ke dalam tubuh ular itu. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu, nggak mungkin Allah nggak tahu. Tapi kenapa Allah biarkan iblis masuk ke dalam sorga? Sekali lagi karena ada hikmah di sini. Ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka iblis pun berhasil masuk ke dalam sorga. Maka kemudian dia pun menjelma sebagai manusia, karena memang iblis itu bisa tasyakul, jin itu bisa berbentuk siapapun sesuai kehendaknya. Dia bisa berbentuk manusia, sama dengan malaikat bisa tasyakul. Maka kemudian dia datang kepada Adam seolah-olah penasehat, seolah-olah orang baik, dan mengatakan, wahai Adam, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang tidak boleh mendekati pohon ini kecuali karena ada dua perkara. Antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Boleh jadi kalau engkau memakan buah larangan ini, kalian berdua akan Allah jadikan malaikat, atau Allah akan kekalkan di sorga. Allah tidak mau engkau kekal di sini. Akhirnya mulai goyang Adam. Ketika iblis tidak sanggup mempengaruhi Adam alaihi salatu wassalam, akhirnya dia pengaruhi lewat istrinya. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bidayah wa Nihayah menjelaskan bahwa Adam ini memiliki perawakan yang tinggi, sittuna dhira'an, memiliki 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter, berarti 60 hasta berarti 30 meter. Itu tingginya Nabi Adam. Kemudian lebarnya 7 hasta, berarti lebarnya itu 3,5 meter, tingginya 30 meter.
dan memiliki usia yang panjang. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian takdirkan bahwa Adam alaihi salatu wassalam memakan buah larangan, akhirnya kemudian Adam pun diusir oleh Allah dari sorga. Qul nahbitu minha jami'an, kami katakan keluar kalian semua, hei Adam, hei Hawa, keluar kalian dari sorga. Maka di sini tiga makhluk diusir, iblis, Adam, dan juga Hawa. Mereka berjumpa di bumi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di India, sementara Hawa itu diturunkan di Mekah. Kemudian berjumpa di bukit Jabal Rahmah. Ada yang mengatakan Adam juga meninggal di India, ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Syam. Allahu a'lam. Yang jelas kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan, hanya menukil beberapa kisah Israiliyat. Artinya bahwa Adam alaihi salatu wassalam kemudian diturunkan ke bumi. Maka akhirnya kemudian Adam alaihi salatu wassalam ketika sampai di bumi, Adam menangis, menangis sejadi-jadinya. Ketika itu Jibril datang dan berusaha menghibur Adam, tapi Adam tetap menangis. Menangis karena, bukan karena sedih dia diturunkan dari bumi, tidak, tapi karena menyesal karena maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Tapi lihat iblis, ketika diusir dari sorga, bukannya minta maaf, bukannya minta ampun kepada Allah, malah minta yang lain pula. Dia mengatakan, fa'angdirni ila yaumi yub'atsun, ya Rabb, tangguhkan aku sampai hari kau bangkitkan, maka tangguhkan usiaku sampai kiamat dibangkitkan. Akhirnya Allah tangguhkan iblis. Makanya iblis itu satu-satunya jin yang tidak akan pernah mati. Ketika Adam sudah di bumi, Hawa sudah di bumi, dan Allah pertemukan keduanya, akhirnya kemudian diilhamkan untuk menutup aurat keduanya. Maka disinilah permulaan permusuhan antara iblis dan Adam serta anak keturunannya.